Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Ainun Ismayanti 89. Kita intro dulu yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih nih buat kalian yang udah klik pada videoku kali ini. Aku doain semoga teman-teman di sana sehat selalu, amin. Nah guys, di videoku kali ini atau pada kesempatan hari ini saya tuh mau berbagi pengalaman gitu, mau nge-share pengalaman ke kalian tentang konten original saya pribadi, yang pertama kalinya mendapat peringatan sama YouTube dan videonya itu dihapus. Jadi teman-teman, pada tanggal 23 Mei kemarin saya itu mendapatkan notifikasi melalui email kalau salah satu dari video konten-konten aku itu dihapus karena melanggar komunitas atau melanggar yang lainnya gitu loh ya guys. Padahal kan video aku itu menampilkan wajah saya, menampilkan suara saya sendiri, atau juga menampilkan dari rekaman-rekaman layar yang memang asli dari handphone saya pribadi gitu. Tapi kok Kak, kenapa sih bisa mendapatkan peringatan dari YouTube? Terus misalkan ada nih dari teman-teman yang nanya, Kak, konten apa sih yang sebenarnya kakak bikin itu sehingga mendapat peringatan dari YouTube untuk pertama kalinya? Nah guys, buat kalian nih yang penasaran sama video dan sama penjelasan tentang pelanggaran atau peringatan ini, simak video ini baik-baik dan tonton terus sampai selesai ya. Yuk langsung aja kita ke videonya, jangan di skip. Halo guys, assalamualaikum. Yuk langsung aja kita ke videonya. Jadi pada tanggal 23 Mei kemarin konten tutorial saya itu mendapat peringatan dari YouTube. Ini tuh peringatan pertama. Jadi kalau peringatan pertama itu masih berupa peringatan, nanti kalau kita mendapat peringatan lagi baru masuk ke pelanggaran dan seterusnya. Nanti kalau pelanggarannya itu udah didapat 3 kali bakalan dihapus secara permanen atau di banner channel YouTube kita itu ya guys. Nah pertama saya mau kasih lihat ke kalian dulu, ini adalah email dari YouTube sendiri pada tanggal 26 ya, maaf ya kalau tadi saya bilang 23. Pada tanggal 26 Mei kemarin YouTube mengirim email yang berupa seperti ini. Nah, ini adalah email dari YouTube pada tanggal 26 Mei kemarin. YouTube menghapus konten Anda. Saya scroll dulu ke bawah ya guys. Di sini ada dari YouTube, resmi dari YouTube. Terus di bawahnya itu, halo Iman Deisma, karena saya ini kan menggunakan email dari Iman Deisma. Halo Iman Deisma, tim kami telah meninjau konten Anda dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan terkait konten merugikan dan berbahaya kami. Kami telah menghapus konten berikut. Yang pertama video, judulnya di sini, cara mendownload video YouTube di HP Android. Jadi ya teman, di sini saya mau bercerita konten original saya yang sudah dihapus sama YouTube itu isinya tentang cara atau mengajarkan supaya teman-teman itu mendownload video tanpa menonton langsung dari YouTube-nya. Jadi kita itu mendownload melalui salin link, terus kemudian saya itu ngasih link untuk mendownloadnya gitu loh guys. Nah kira-kira seperti itu. Di sini juga ada terkait melanggar kebijakan konten merugikan dan berbahaya. Jadi mungkin konten yang sudah dihapus sama YouTube dan menurut pihak YouTube itu merugikan karena mungkin ya guys, saya itu secara tidak langsung, mohon maaf, mengajarkan supaya teman-teman itu mencuri video gitu loh. Sedangkan YouTube itu kan maunya itu teman-teman atau kita atau saya pribadi menonton YouTube secara terus-menerus dan secara berulang-ulang kali. Terus kalau saya mengajarkan ke kalian atau saya itu mengajarkan ke teman-teman untuk mendownload video tanpa menonton dari YouTube, itu kan sama artinya saya itu secara tidak langsung mengajarkan atau memberikan link atau memberikan informasi tentang bagaimana caranya, tanda kutip mohon maaf, mencuri video tersebut. Jadi kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Itu juga saya dikasih tahu sama Bang Zona Tutorial karena pada saat saya ini mendapatkan
mendapatkan email yang seperti ini, saya itu langsung bertanya kenapa kok video konten original saya, padahal itu kan sudah menampilkan wajah, sudah ada suaranya, sudah pakai screen recorder juga asli gitu, original dari saya, dan tetap saja mendapatkan peringatan. Dan jawaban dari Bang Zona itu, kemungkinan dari video ini adalah kita itu mengajarkan untuk mengambil sesuatu yang memang tidak seharusnya gitu, mungkin menurut YouTube seperti itu. Jadi dinilai dari YouTube itu merugikan sehingga konten saya itu dihapus dari YouTube ya guys. Seperti itu mungkin penjelasannya. Bagaimana konten Anda melanggar kebijakan, konten yang melanggar kebijakan persyaratan layanan YouTube atau mendorong orang lain untuk melakukan pelanggaran tidak diizinkan sama YouTube. Nah, seperti ini kan sudah ada tanda kutip, sudah ada garis bawah ya. Jadi konten yang saya tadi itu mendorong orang lain untuk melakukan pelanggaran yang tidak diizinkan sama YouTube. Pelanggaran tersebut termasuk memposting konten sebelumnya dan telah dihapus karena melanggar persyaratan layanan kami. Nah, ini adalah dampaknya kalau teman-teman juga ingin sebenarnya kalau dari kalian juga ingin mengklik pelajari yang lebih lanjut lagi untuk mengetahui keseluruhannya, boleh. Nah, ini adalah dampak dari pelanggaran terhadap channel saya sendiri ya guys. Pesan ini hanyalah peringatan karena hal ini baru terjadi satu kali. Tetapi jika terjadi lagi, channel Anda akan menerima teguran yang pertama dan Anda tidak dapat melakukan tindakan seperti mengupload, memposting, atau melakukan live streaming selama 1 minggu. Tindakan yang harus dilanjutkan selanjutnya adalah kami ingin membantu Anda untuk tetap ada di YouTube. Jadi harap yang pertama memastikan saya memahami pedoman komunitas dan dasar-dasar dari teguran YouTube. Yang kedua adalah meninjau konten Anda dengan mempertimbangkan kebijakan dari YouTube. Jika setelah meninjau konten Anda merasa kami telah melakukan kesalahan. Nah, dan di poin kedua ini adalah intinya kita itu kalau merasa dirugikan dan YouTube itu tidak benar, kita itu bisa mengajukan banding ya guys. Terus misalkan nih ada di antara kalian yang bertanya apakah kakak tidak mengajukan banding gitu kan, itu kan kontennya original, itu kan kontennya menampilkan wajah kakak sendiri. Jadi saya itu sudah banding ya guys. Ini adalah proses banding dan dapat balasan dari YouTube. Ternyata banding aku itu ditolak karena memang seperti itu. Konten itu tuh rawan banget guys, bukannya nggak boleh. Sebenarnya ada dari sebagian yang memang lolos, ada juga sebagian yang kedetek sama YouTube. Jadi konten tersebut itu konten rawan pelanggaran, rawan peringatan dari YouTube ya guys. Tidak semua orang itu bisa lolos, kemungkinan orang itu nanti bulan kedepannya bisa kena kedetek atau mungkin juga tahun berikutnya, dan kemungkinan terjadi cepat sama saya sehingga konten saya mendapatkan peringatan untuk pertama kalinya dari YouTube. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman jawaban dari YouTube untuk bandingnya. Halo Iman Deisma, kami telah meninjau banding Anda. Kami telah meninjau konten Anda dengan cermat dan menginformasi bahwa konten tersebut melanggar kebijakan terkait konten merugikan. Dampaknya itu yang pertama ya, kontennya tidak bisa ditampilkan lagi sama YouTube. Terus yang kedua juga jika Anda mengajukan banding atas peringatan, Anda tidak akan menerima peringatan. Ya seperti inilah ya guys ya, nih saya kasih lihat dari dampak terhadap kontennya tuh. Seperti ini, silakan buat teman-teman juga barangkali ada yang ingin mengetahuinya atau apa, silakan harus sering-sering membuka pusat bantuan dari YouTube ya guys. Ini adalah email banding dan email peringatan pertama yang dikirim YouTube untuk channel saya sendiri. Terus seperti apa sih kak kontennya yang sudah dihapus sama YouTube itu, videonya yang sudah dihapus sama YouTube itu seperti apa? Jadi saya mau kasih lihat, ini adalah video yang sudah dihapus sama YouTube melalui aplikasi YT Studio-nya. Oke, kita langsung masuk aja ke konten. Kita scroll ke bawah untuk mencari video yang sudah dihapus sama YouTube. Nah guys, ini nih udah ada nih.
Ini adalah video yang di tengah-tengah ini itu video yang sudah dihapus sama YouTube. Kalian tahu nggak sih perbedaannya? Kalau perbedaan dari pelanggaran hak cipta atau pelanggaran video itu langsung dihapus sama YouTube, sedangkan kemungkinan karena ini adalah pertama bagi aku mendapat peringatan, jadi YouTube itu tidak menghapus di sininya gitu, masih ada di sininya ya guys, masih ada di aplikasi YT Studio kita sendiri. Nah, kalau diklik yang 3 titiknya ini, tulisannya seperti ini, putar video dan hapus video. Nah, selanjutnya lagi kita mau melihat melalui Chrome-nya ya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari beranda channel YouTube saya melalui Chrome, dan ini itu sudah ada tulisan peringatannya tuh kan, teguran pedoman komunitas yang aktif. Nah, tulisan peringatan ini enggak bakalan hilang selamanya ya teman-teman. Jadi nanti ini itu tulisan peringatan untuk yang pertama kalinya. Kalau nanti yang kedua kita itu melakukan kesalahan lagi, berganti tulisannya menjadi pelanggaran 1 dari 3 seperti itu loh ya guys ya. Sekarang kita masuk aja ke konten videonya. Nah, kita cari ya guys video yang kena pelanggaran dari Nah, kita cari ya guys video yang kena peringatan pertama kali sama YouTube-nya melalui aplikasi Google Chrome. Kalau tadi kan melalui aplikasi YT Studio, sekarang melalui aplikasi Google Chrome-nya. Nah, seperti ini nih guys tampilannya nih, tampilan dari video aku yang kena peringatan dari YouTube pertama kali. Cara download video di HP Android, ini itu sebenarnya judulnya seperti ini. Dan di samping ini ada tulisan visibilitasnya, yaitu telah dihapus sama YouTube. Pembatasannya, oke, kita klik dulu yang di bagian pembatasan. Nah, di bagian pembatasan ini kita klik persyaratan dan kebijakan video ini telah dihapus karena konten tidak pantas ditinjau. Oke, kita klik yang tinjau. Nah guys, di sini juga ada keterangan bandingnya sudah ditolak ya, karena kemarin pas waktu saya mendapatkan email pertama kali, saya itu mencoba banding gitu karena penasaran kok bisa sih konten original yang menampilkan wajah saya sendiri itu bisa kena peringatan gitu. Terus saya coba-coba langsung banding dan ternyata bandingnya ditolak ya teman-teman. Ini tanggal dipublikasikannya tanggal 30 April 2023, penayangannya sebanyak 834. Nah, kalau kita klik yang di bagian videonya, apakah masih bisa dibuka, Kak? Oke, kita klik aja yang di bagian videonya, kira-kira seperti apa. Seperti ini ya teman-teman tampilnya nih. Dihapus persyaratan semuanya, pokoknya ini tuh sudah dihapus seperti ini ya guys. Seperti ini tampilannya. Nah, kalau kita klik yang ini nih teman-teman, ini itu videonya masih bisa jalan, tapi cuma bisa dilihat melalui Google Chrome dan gak bisa dilihat melalui aplikasi YouTube yang biasa kita tonton ya guys. Nah, seperti itu aja penjelasan dari aku kenapa video konten original saya itu dapat peringatan yang pertama kalinya sama YouTube. Disclaimer pokoknya di sini tuh saya disclaimer, saya mau klarifikasi. Saya ini menge-share pengalaman sesuai dengan pengalaman yang terjadi sama saya sendiri. Tidak ada unsur menakut-nakuti ke kalian dan tidak ada unsur menyinggung konten kreator yang udah ngebuat video yang sama gitu, walaupun memang judul dari isinya berbeda tapi intinya mirip-mirip gitu loh ya guys ya. Jadi di sini saya itu cuma mau ngasih pelajaran dan pembelajaran untuk video ini supaya nanti kedepannya kita semua itu bisa lebih baik lagi dalam memilih tema konten. Kalau memang sudah ada dari saya itu peringatan dari YouTube tentang konten ini, tentunya kan teman-teman bakalan berpikir ulang lagi. Sekian dulu videonya ya guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Nah, segitu aja ya teman-teman video pengalaman pribadi dari saya sendiri, dimana konten original saya
mendapat peringatan untuk pertama kalinya dari YouTube. Nah, buat teman-teman disclaimer aja nih, di sini saya tidak menyinggung konten kreator lain yang membuat video yang sama dengan yang sudah dihapus sama YouTube. Jadi di sini saya menge-share video ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku sendiri gitu, tidak ada unsur menyinggung atau menyudutkan pihak-pihak konten yang lain yang memang membuat video seperti yang saya buat kemarin. Nah, buat teman-teman aja ini, semoga videoku kali ini bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman, bisa lebih bijak dan bisa lebih baik lagi dalam memilih konten untuk channel YouTube kita sendiri dan untuk channel YouTube teman-teman sendiri. Kalau channel YouTube kita mau aman, ya harus mau mengikuti peraturan dari YouTube ya guys. Nah guys, semoga video-video aku yang saya buat dari pertama sampai sekarang ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, buat teman-teman juga nih yang baru kenal dan baru nemu channel YouTube aku ini dan yang lagi nonton, jangan lupa dong untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya biar nanti teman-teman gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Share ke medsos kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.